أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan niat-niat mandi wajib ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sama-sama mengenai mandi wajib seperti apa, mandi sunnah seperti apa. Sekarang yang akan kita bahas adalah niat-niat mandi. Yang pertama adalah niat mandi jinabah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhol lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niat mandi haid, yakni ketika suci dari haid. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhol lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, niat mandi ketika selesai daripada nifas adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minan nifasi fardhol lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, niat mandi ketika wiladah atau selesai melahirkan adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal wiladati fardhol lillahi ta'ala. Insyaallah mudah menghafalnya ya. Ketika kita sudah hafal satu saja dari niat mandi, insya Allah untuk yang lainnya itu tinggal disamakan saja. Hanya ada pergantian lafziyahnya saja ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhol lillahi ta'ala. Itu yang jinabah. Ketika yang haid, lafaz jinabahnya diganti menjadi minal haidi. Ketika nifas maka diganti minan nifasi. Dan yang terakhir ketika diganti dengan niat wiladah, mandi wiladah, maka diganti minal wiladati. Jadi hanya ditukar-tukar saja ya. Sedangkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala itu tidak akan berubah. Nah, seperti itu ya. Ya baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu pembahasan mengenai khitan. Apa itu khitan? Khitan menurut makna daripada khitan diambil dari lafaz khotana yang maknanya adalah memotong. yang dimaksud daripada memotong adalah memotong anggota badan yang khusus ya. Untuk khitan bagi laki-laki itu disebut dengan izar, sedangkan untuk khitan perempuan itu disebut dengan khod atau merendahkan. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni hukum daripada berkhitan. Hukum daripada berkhitan menurut para ulama adalah wajib ya. Bagi laki-laki wajib, sedangkan bagi perempuan itu sangat dianjurkan ya. Itu menurut pendapat ulama. Kemudian ada satu ulama lagi yang berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki tidak berkhitan, maka dia tidak bisa menjadi seorang imam. Maka dari itu untuk seluruh kaum muslimin yang laki-laki diwajibkan bagi mereka untuk berkhitan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai waktu daripada berkhitan. Kapan khitan itu akan dikerjakan atau dilaksanakan bagi seseorang laki-laki? Khitan itu memiliki dua waktu. Yang pertama adalah waktu wajib, kemudian yang kedua itu waktu sunnah. Adapun waktu wajibnya adalah ketika seorang laki-laki masuk ke masa baligh ya, sudah baligh, masuk ke masa baligh, maka laki-laki tersebut diwajibkan khitan. Itu waktu wajibnya.
Sedangkan waktu sunnahnya adalah ketika seseorang laki-laki tersebut belum masuk ke masa balighnya ya. Untuk balik laki-laki secara umumnya adalah tatkala masuk ke umur 15 tahun ya. Itu secara umumnya. Nah, tapi untuk saat ini, untuk masa sekarang biasanya belum masuk ke umur 15 tahun itu sudah baligh ya. Nah, 15 tahun ya. Tapi ada yang 15 tahun, ada juga yang kurang dari 15 tahun tetapi sudah baligh. Nah, seperti itu. Jadi waktu wajibnya itu setelah baligh atau masuk ke masa baligh, dan waktu sunnahnya itu sebelum masuk daripada masa baligh. Kemudian waktu yang paling bagus adalah waktu di hari ke-7 setelah kelahiran daripada laki-laki tersebut. Misal hari ini ada seorang bayi laki-laki dilahirkan, maka ketika sampai di hari ke-7, maka dia dianjurkan atau itu adalah waktu yang terbaik untuk mengerjakan khitan. Nah, seperti itu ya. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman, kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain ya. Ya baik, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.